Halo guys, selamat malam. Nah, di video kali ini mungkin kontennya tidak terlalu wow banget. Sekarang gue bakalan menunjukkan kepada kalian suasana malam di kamar kru ya. Jadi kabin mate gue itu orang Bali juga. Jadi ini adalah tempat tidur gue ya. Jadi ukuran tempat tidur ini sekitaran, kalau dibilang 3 meter sih enggak, kayaknya 2,5 meter kurang kayaknya. Ya, 2,5 meter kurang ya. Soalnya gue kalau tidur itu pas banget. Kalian bisa lihat ini adalah selimut gue. Jadi gue menggunakan 2 selimut ya. Inilah kaki gue ya. Kaki gue hampir nyentuh. Oke. Dan gue tidur di atas dan teman gue itu tidur di bawah sana dia lagi nelpon dia. Dan di sana kamar mandinya, ada TV-nya. Kalau dari sudut di atas dilihat kayak begini. Di sana juga ada meja ya, tempat kerja gue kalau ngedit. Dan di sini juga tempat naruh tas gitu loh, oke. Lemarinya di sana 2. Ya, jadi beginilah ukuran kamar di kru di kapal pesiar guys. Di sana juga ada airnya ya, air kita. Dan ada lampunya juga, tempat chargernya di sana juga ada ya. Tempat chargernya itu kayak begini loh, kayak USB gitu loh ya, ada USB. Dan ini ada lampunya, ada curtainnya ya. Jadi beginilah guys, oke. Di sana tempat gantungannya, gue bakalan jelaskan ya. Di sana tempat gantungan baju yang baju kerjanya itu loh. Di sana kamar mandinya di dalamnya, tidak terlalu gede banget tapi ya lumayan lah. Ya beginilah suasananya ya. Sekarang udah sekitaran jam, hampir mau jam 12 malam. Si teman gue lagi nelponnya sih. Gimana Ji? Aman. Aman asik. Nah sekarang kita mau tidur dulu guys, oke. Soalnya besok kita jadwalnya sama, jam 9 pagi mulai kerja. Ya kalau di housekeeping itu kalau dibilang ya enak sih enak ya. Kameranya mana sih? Ini ya. Kalau dibilang enak sih enak, karena kalau pot day itu kita mulai jam 8 pagi dan selesai jam 1 siang. Kalau si day itu kita itu berada di laut seharian, kadang 2 hari. Jadi mulai kerjanya tuh jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Dan untuk sorenya itu kalau di housekeeping ya, kalau di housekeeping jam 5 sore sampai jam 10 malam itu sorenya tetap. Jadi kerjanya tuh split guys. Dan buat yang lainnya kayak kerja di pool, di cleaner, atau di mana ya, di public area, itu jadwalnya berbeda-beda ya. Satu departemen tapi jadwalnya berbeda. Jadi tergantung posisi dan jabatan Anda itu apa di kapal pesiar. Oke. Jadi begitulah untuk video kali ini. Tidak terlalu wow banget ya. Jadi situasi di kamar kru itu kayak gimana sih situasinya kalau di malam hari. Inilah kesempatan upaya untuk membuat video yang bisa divideokan di kapal pesiar. Itu kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu loh. Dalam artian ya ada beberapa tempat yang nggak boleh divideokan gitu loh di kapal pesiar. Jadi nggak sembarangan ya kita memvideokan sesuatu itu. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Yang umum-umum aja yang gue bisa videokan. Dan buat kalian yang ingin kerja ke kapal pesiar, jadi kalian tahulah bayangan situasi di kapal pesiar itu kayak gimana. Ini kapal pesiar terbesar di dunia loh. Untuk yang lain-lainnya, kapal pesiar yang lainnya gue kurang tahu, karena di kapal pesiar di Royal Caribbean itu ada sekitaran 33 kapal pesiar ya, sekitaran 30-an lah untuk di Royal nih, Royal Caribbean. Dan juga dengar-dengar ada kapal baru lagi. Jadi bagus banget nih buat kalian yang ingin kerja ke kapal pesiar, kesempatan untuk mencari posisi, oke. Dalam artian ya kalau kalian posisinya bagus ya gajinya juga bakalan gede banget. Karena kalau di kapal pesiar itu gaji yang paling kecil itu sekitaran 11 atau 12 juta per bulan, oke. Itu yang paling kecil. Yang paling besar itu ya gede, kapten ya, besar ya. Untuk setengah-setengah yang medium-medium itu ya lumayan lah. Kalau jadi waiter atau jadi
tukang bersihin kamar tamu itu lumayan lah, bisa dapat sekitaran rata-rata ya kalau penghasilannya itu ya lumayan lah. Gue nggak mau bilang tuh berapa karena gue belum punya pengalaman di bidang itu ya, gaji di bidang itu belum punya pengalaman. Jadi pengalaman gue cuma sampai di LKA aja, lineman keeper asisten, posisi terakhir gue. Ya sebenarnya sih gue mau curhat aja guys, karena sudah hampir 2 bulan nih gue nggak bisa keluar jalan-jalan ya, seperti tahanan mewah. Cuma satu tempat aja yang gue bisa keluarin cuma satu tempat aja yang gue bisa keluar, yaitu Kokoke, karena itu adalah pulaunya Royal Caribbean, pulau private ya, pulau privasi, jadi krunya bisa keluar di sana. Gue kan sempat bikin video di sana, jadi teman-teman tau lah Kokoke itu kayak gimana. Oke, lumayan banget sih videonya ya sebenarnya. Gue curhat aja lah sama kalian. Sebenarnya kalau dibilang kerja di kapal pesiar itu enak guys, enak ya menurut pandangan Upaoye, enak banget. Dari segi makanan enak ya, tergantung kalian aja sih ya. Sebenarnya kalau kita bisa menyesuaikan diri ya enjoy aja gitu loh. Jadi kalau kalian pengen kerja ke kapal pesiar itu kalian harus bener-bener enjoy guys. Kalau kalian nggak enjoy itu ya susah guys, kalian nggak bakalan menikmati kerja di kapal pesiar. Jadi harus benar-benar enjoy ya. Untuk masalah gajinya itu setiap 2 minggu, setiap 2 minggu gajian. Misalnya kalian gajinya 10 juta misalnya, jadi setiap 2 minggu dapat 5 juta gitu loh. Jadi kalian bisa ngirim uang lah ke keluarga kalian, dan ngirim uangnya juga pun sangat gampang sekali ya, jadi sangat mudah sekali, tinggal transfer ya udah sampai gitu loh. Tapi sampainya itu nggak ekspres ya, mungkin 5 hari kedepannya baru nyampe gitu loh. Dan apalagi yang gue mau bilang di sini, ya gitulah kondisinya ya. Gue nggak mau bilang apa lagi ya, karena apalagi yang gue mau bilang. Jadi masing-masing kapal itu beda situasinya ya. Kalau di kapal kecil juga beda situasinya, kalau kapal besar juga beda situasinya. Jadi kalian harus mencoba semua kapal yang ada di Royal kalau kalian ingin itu loh, kalau kalian ingin mencoba semuanya. Jadi di sini Upaoye itu sudah mencoba beberapa kapal. Kapal pertama itu adalah Regents. Kapal pertama dari Upaoye adalah Regent of the Seas. Setelah itu Quantum of the Seas. Setelah itu Grandeur of the Seas. Setelah itu Majesty of the Seas. Setelah itu Symphony of the Seas. Jadi inilah kapal yang terbesar di dunia, lumayan besar banget. Ya begitulah. Jadi guys, untuk posisi yang paling bagus ya menurut Upaoye, posisi di kapal pesiar yang paling bagus, maksudnya dalam artian bagus itu dari segi kerjaannya tidak terlalu berat dan gajinya juga besar, yaitu bar guys. Bar itu bagus banget ya. Jadi kalian cuma meracik minuman dan kalian jadi misalnya jadi bar server gitu, jadi bartender itu wah lumayan gede banget duitnya. Dan kalau waiter itu ya kerjaannya ya lumayan sih, kejar-kejarannya. Jadi kalian harus bisa menghandle tamu. Kalau di housekeeping itu ya di boarding day itu ya hari pertama itu lumayan berat banget. Untuk hari-hari selanjutnya ya biasa aja ya. Jadi tergantung kalian bagaimana caranya kalian memanage kerjaan kalian gitu sih sebenarnya. Dan apalagi ya yang bagus ya, banyak sih sebenarnya. Jadi tergantung passion aja sih sebenarnya ya. Kalau kalian passionnya di tukang masak ya, kalian mencoba di housekeeping ya kalian nggak bakalan menikmatinya. Jadi sesuaikan dengan passion kalian ya. Jadi kalau passion kalian itu tukang masak, jadi kalian pilih tukang masak kok gitu loh, biar kalian itu tidak tertekan dalam bekerja. Kalau kalian passionnya di fotografer ya kalian ngelamarnya jadi tukang foto aja gitu loh ya. Jadi sesuaikan dengan passionnya. Wah panjang banget nih Upaoye bercerita ya. Jadi itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe dan digetarkan loncengnya. Bantu juga dengan share biar Upaoye semakin berkembang lebih pesat lagi.
karena kalau kalau sudah nggak bisa bikin video di kapal lagi, jadi Pauye mau fokus di kehidupan sehari-hari di Bali. Jadi apalah itu jadi kontennya. Jadi nanti kalian bisa lihat aja ya apa jadinya kontennya Pauye ini. Oke, itu saja, bye bye.